Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ramadana. NIM 1801011001103. Mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Masyarakat. Dosen pengampu Haji Maisyara MPDI. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan soal final test yang sudah diberikan oleh Ibu Haji Maisyarah MPDI. Langsung saja soal yang pertama. Tujuan berkeluarga, dasar-dasar Al-Quran dan hadis anjuran hidup berkeluarga. Jadi tujuan berkeluarga itu yang pertama menyempurnakan separuh agama, dan yang kedua menikah lebih akan menjaga kemaluan. Al-Quran menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya. Anjuran pernikahan dalam Al-Quran adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam Al-Quran sekalipun sifatnya masih global. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 38. Pertanyaan kedua, kewajiban orang tua dalam mendidik memenuhi ekonomi dan kesehatan keluarga. Jadi berkeluarga wajib membina kehidupan yang sejahtera. Yang dimaksud dengan keluarga sejahtera menurut pandangan Islam adalah rumah tangga muslim yang sejahtera secara lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya adalah keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhan fisik dengan baik seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, keselamatan, dan lain sebagainya, dan dapat memenuhi kebutuhan batin seperti pendidikan, kebutuhan sosial, ketenangan, ketentraman, cinta, bahkan kasih sayang, dengan berpedoman kepada risalah yang Allah turunkan sebagai petunjuk menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Keluarga sejahtera dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak bertakwa kepada Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pertanyaan nomor 3. Kebiasaan edukatif yang perlu ditanamkan orang tua pada anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Yang pertama adalah membina kerukunan pergaulan anak dengan saudaranya dan teman sebayanya. Dan kedua, tidak membeda-bedakan masalah agama, status jasmani, dan suku bangsa. Yang ketiga, menemani anak dan membatasi dalam menonton TV dan penggunaan gadget. Yang keempat, menemani anak waktu belajar. Yang kelima, membatasi membaca komik dan cerita terlarang. Dan yang terakhir, mengantisipasi dan mengawasi keterlibatan pada obat terlarang. Soal nomor 4. Metode pendidikan anak sebelum lahir dan balita. Untuk itu, langkah terbaik untuk menjadi anak soleh hendaknya dilakukan sejak dini, saat memorinya belum terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh negatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangunkan subuh sejak balita. Yang kedua, berikan lingkungan pergaulan dan pendidikan yang islami. Yang ketiga, jangan egois. Yang keempat, perkenalkan batasan aurat sejak dini. Yang kelima, meminimalisir mendengarkan musik klasik non-islami dan membuat jadwal nonton TV. Yang keenam, ajarkan nilai-nilai Islam secara langsung. Yang terakhir, jadilah sahabat setia bagi anaknya. Pertanyaan nomor 5. Metode pendidikan anak pada masa anak-anak dan masa remaja. Jadi adapun jenis-jenis pendidikan Islam yang dapat diberikan keluarga pada anak usia remaja. Di antaranya adalah yang pertama, pendidikan agama atau keimanan. Yang kedua, pendidikan akhlak atau moral. Yang ketiga, pendidikan intelektual atau akal. Yang keempat, pendidikan psikis. Dan yang terakhir, pendidikan sosial.
Baiklah, nomor terakhir, nomor 6, metode pendidikan anak menjelang masa dewasa. Ada beberapa poin yang dapat membantu kedua orang dan keluarga dalam mendidik anak. Yang pertama, berikan contoh yang baik. Yang kedua, ciptakan suasana islami melalui pendidikan dan pergaulan. Dan yang ketiga, biasakan membangunkan anak pada waktu subuh seperti tadi. Yang keempat, ajarkan si kecil untuk selalu membawa peralatan sholat. Dan kelima, ajak anak berwisata islami. Keenam, kenalkan batasan aurat pada anak sejak mereka masih kecil. Dan yang terakhir, mendidik anak pramenikah. Baiklah, mungkin itu saja yang sudah saya dapat sampaikan. Sudah selesai saya menjawab pertanyaan sudah diberikan soal final tes tersebut. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.